Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal jara yata'allaqu bi jarihi. Dari bawah ya. 17 dari bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal jara yata'allaqu bi jari. Sungguhnya tangga gantung pada tangganya pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat kita tergantung tetangga kita. Innal jara ta'allaqu bi jarihi. Hari kiamat tergantung pada kita. Fayaqulu, maka tetangga kita cara ngomong, ya Rabbi wasi'ta ala akhi hadza tarta'ala alayya, ya Tuhanku, lapangkan pada saudaraku ini, memakmurkan pada tetangga ini, pada saudaraku ini. Wa qatarta ala alayya, sedangkan kau sempitkan kepadaku. Jadi tetangga kita. Ya Rabb wasi'ta alayya ala akhi, wasi'ta ala akhi, kau luaskan rezeki kepada saudaraku ini. Wa qatarta ala alayya, engkau sempitkan, miskinkan, fakirkan pada diriku. Jadi tetangga ini kau luaskan rezeki, sedangkan aku kau sempitkan, kau fakirkan, miskinkan aku pada tetangganya, pada diri kita. Amsi ja'ian wa yamsi hadza Sya'ban. Sore hari aku lapar, sedangkan tetanggaku kenyang. Fasalahu, maka tanyakan, lima uliqa babu, kenapa ditutup pintunya? Famani ma qad wasi'anta alaihi, dan menghambat pada diriku apa yang kau berikan keluasan pada saudaraku.
Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu dilaporkan sama tetangga kita. Kalau kita baik jadi saksi, kalau kita buruk jadi saksi. Yang saksi itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dalam kita Iqra kitabak, bacalah kitab, bacalah buku rapotmu. Kira-kira rapot kita, rapot sama tetangga ini kira-kira banyak merahnya atau banyak hitamnya? Kira-kira rapot kita tulisannya banyak tulisan merahnya atau banyak hitamnya? Tapi yang tahu persis itu tetangga kita. Iqra kitabak, baca tuh. Oleh karena itu di bab ini kita harus banyak silaturahim. Mungkin seperti kita lebaran itu kan keliling, sekali ada salah-salah kate. Ondi seperti kalau mau pergi haji kita undang, terutama kita tetangga kita. Yang sebenarnya kalau kita minta maaf tuh kita yang keliling, bukan tetangga yang dikumpuli. Tapi kalau kita keliling kapan waktunya nggak selesai. Itulah penting tetangga itu. Hormatul jar kahormati ummi. Kemuliaan tetangga itu persis dengan kemuliaan ibu kita. Luar biasa ya. Oleh karena itu nama tetangga minimal senyumlah. Tetangga itu lagi duduk di depan rumahnya, apa yang kita ucapkan? Oh lagi duduk kok. Tahu mau nanya. Lagi duduk kok. Bang, lagi duduk bang. Emang iya lagi duduk. Saking apa yang harus kita omongkan, apa aja. Mesti bang, mana? Pokoknya seperti basa-basi itu. Pokoknya yang namanya tetangga itu hormati bang. Karena Rasul katakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa mengaku dirinya iman kepada Allah dan kepada hari akhir, muliakanlah tetangga. Yang kemarin sudah dibahas, ada tetangga itu kita berbuat kepada tetangga itu 3 kali pahalanya, 3 kali lipat. Ada yang 1 kali lipat, ada yang 2, ada yang 1. Kita berbuat baik kepada tetangga, ya. Pahalanya 3 kali lipat, ada yang 2 kali lipat, ada 1 kali lipat. Berbuat baik kepada siapa? Kalau tetangga kita itu adalah saudara kita sendiri, gitu. Yaitu hak saudara, kemudian 2 karena muslimnya, yang ketiga karena tetangganya. Itu pahalanya 3 kali lipat. Tetangganya orang lain bukan kerabat, 2 kali lipat, yaitu pahala karena muslimnya, kedua tetangganya. Kalau 1 kali lipat kalau tetangganya non muslim, hak tetangga doang. Itu.
Iya, lupa. Ada cenata. Begini-gini. Aku masih muda. Jadi ma'ulika babuhu duni wa haramani ma qad wasi'ta alaih. Wa ruya an Sufyan ats-Tsuri annahu qala asyatu asya'a minal jufai. Ada 10 perkara yang termasuk perbuatan yang kejam. Jadi ada 10 perkara perbuatan yang termasuk perbuatan kita itu kejam. Apa? Awwaluha rajulun aw imra'atun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wal mu'minin. Termasuk perbuatan kejam rajulun aw imra'atun, seorang laki-laki atau perempuan yad'u li nafsihi, yaitu berdoa untuk dirinya sendiri, wala yad'u li walidayhi, dan tidak mendoakan kedua orang tuanya, wal mu'minin, dan tidak mendoakan. Jadi termasuk perbuatan kejam apabila seseorang hanya berdoa, hanya doa dirinya aja, tidak mendoakan orang tuanya, arti orang lain, orang mukmin. Gitu tuh. Kelihatannya biasa-biasa saja ya. Kan ada orang doa egois banget, ya Allah, aku ini aku aja. Lupa mendoakan orang tuanya yang melahirkan kita. Harusnya ya Allah berikan kemudahan orang tuaku ya Allah. Ya Allah, orang tuaku sedang di dalam kubur ya Allah. Luaskan kubur itu ya Allah. Terimalah doanya adalah amal ibadah ya Allah. Tempat-tempat yang mulia di sisinya ya Allah. Doain. Yang lebih hebat lagi mendoakan, ya Allah, saudara-saudaraku ya Allah, saat ini sedang kesusahan ya Allah, sedang dihimpit utang. Ya Allah, doakan keluarga yang kena musibah kemarin tuh ya Allah, doain. Begitu tuh. Ya Allah, saudara-saudaraku yang sedang lagi susahan, lagi ada masalah, mudahkan segala urusannya ya Allah ya Allah. Kita pernah mendoakan ke situ belum? Kita baru mendoakan pada diri kita, tapi kalau bahasa Arab sih wali jami mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat, itu termasuk ya. Wali walidayya warhamhuma wali jami mukminin al-ahya minhum wa amwat, bahkan yang masih hidup dan yang sudah meninggal, kita udah biasa ya. Cuma secara khusus dengan bahasa kita sendiri kadang-kadang berbisik-bisiknya buat sendiri aja. Ya Allah ya Rabb, ini ada masalah ya Allah ya Rabb. Allah juga tahu. Ya udah, kalau tahu mah ya Allah, kau tahu apa yang aku mau ya. Ya udah, yang singkat aja. Ya Allah, kebanyakan permintaanku ya Allah. Udah dah, kau tahu apa yang aku mau. Jadi walaupun secara bahasa Arab udah wali jamil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, gitu kan?
Ya Allah, pada saudara-saudara mukmin mukminat, muslim dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia, kan sudah ya. Nah, maksud di sini apabila orang hanya mementingkan berdoa untuk dirinya sendiri, itu adalah perbuatan yang kejam. Kenapa dikatakan orang kejam? Saudara-saudara kita yang masih yang ada di dalam kubur lagi tolong, dalam mendoa, lagi nunggu, ya kapan doa aku? Dia mendoakan diri sendiri, kejam. Kenapa? Dia perlu pertolongan. Kita lewat doa, tolong. Itu kejam. Padahal dia punya orang tua dalam kubur, nggak pernah didoain, kejam. Nyambung sih. Orang tuanya lagi tolong, nggak pernah. Pantas ada orang dia wajib banget setiap Idul Fitri, Idul Adha itu pulang kampung, karena kalau nggak pulang kampung termasuk orang Allah gitu tuh. Inilah ya aminan jupah ada 10 macam termasuk tergolong orang yang kejam. Yang pertama, seorang yang berdoa hanya untuk dirinya sendiri, tidak berdoa orang lain, ya, tidak mendoakan kedua orang tuanya dan tidak mendoakan sesama muslim. Watsani rajulun yaqra'ul Qur'ana wa la yaqra'u fi kulli yawmin mi'at ayat. Yang kedua, termasuk orang yang kejam adalah seseorang yang bisa baca Quran, seseorang yang mampu baca Quran, tetapi dia tidak membaca Quran setiap hari 100 ayat. Termasuk orang yang kejam, yaitu bagi orang yang bisa baca Quran tetapi setiap harinya tidak membaca 100 ayat. Itu tergolong orang yang kejam. Kita masuk ke Masya Allah. Jadi minimal target kita baca Quran 100 ayat setiap hari. Kalau kita tidak bisa membaca Quran, kalau kita tidak membacanya setiap hari 100 ayat, termasuk orang yang kejam. Kalau surat Yasin berapa ayat? 83. Tinggal tambahin lagi tuh. Tabarok berapa ayat? 30. Berapa? 30. Ya, cukup ya Yasin sama Tabarok. Tapi kalau ulang-ulang waktu minimal tuh. Yang bagus memang kita dari awal berapa ayat sehari itu. Kalau kita baca Quran ya, setiap waktu 2 lembar berarti 5 waktu 10 lembar 1 juz. Kalau setiap hari 1 juz berarti 30 hari, berarti khatam sebulan sekali. Kira-kira sanggup gak sebulan kali khatam? Orang khatam Quran cuma setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Itu juga hampir-hampir masuk orang yang
kejam. Insya Allah. Jadi yang bagus tiap waktu 2 lembar. Berarti 5 waktu 10 lembar. 1 juz berarti 30 hari 30 juz. Amin ya rabbal. Amin aja dah. Amin ya Allah. Kabul. Istiqomah. Istiqomah itu. Nih. Ya. Berarti kita sebulan lagi berarti khatam 1 Quran. Insyaallah. Amin. Khawatir tergolong orang yang kejam. Tidak perlu kita bicara masalah benar atau salahnya, yang penting baca. Insya Allah kalau kita selagi belajar walaupun salah, mampu dimaafkan. Gitu tuh. Di musyawarah kita ada Al-Quran enggak? Banyak. Oh iya. Banyak. Ntar nanti sama Ustaz Aceng disiapin situ tuh tempatnya, jadi nggak jauh-jauh gitu, biar begitu langsung gitu tuh. Insya Allah ya, situ tuh. Jadi umpama zuhur jangan pulang dulu kalau belum asar jangan pulang kalau belum maghrib jangan pulang kalau belum isya, subuh dipaksain. Karena inilah yang nanti yang menolong kita di dalam kubur. Yang pertama kali menolong kita itu Al-Quran, menjelma syafi'an di ashabis. Al-Quran itu langsung menjelma sebagai makhluk nemenin kita. Gak percaya? Buktiin. Al-Quran luar biasa ya. Lagi minggu kemarin disarankan kita ya di rumah kita Al-Quran khusus spesial buat diri kita. Beli Al-Quran dengan harga HP yang paling murah. Edek banget. HP yang paling murah berapa? Ada HP 500.000? Enggak ada. 2,5. Ya nggak apa-apa dah, 500.000 dah. Dari Al-Quran, beli Al-Quran dengan HP yang paling murah. Ledek banget sih. Spesial buat diri kita yang ada artinya. Begitu tuh. Sehingga dari kita yang baca itu 1 ayat 2 ayat ini non muslim aja agama lain gara-gara baca Quran ganti dia jadi mu'alaf. Kira-kira baca Arabnya atau artinya? Artinya luar biasa. Dahsyatnya Al-Quran. Rajulun yaqra'ul Quran wa la yaqra'u fi kulli yawmin mi'ata ayat. Seseorang yang bisa baca Quran dan tidak membaca Quran setiap harinya 100 ayat, itu termasuk orang yang kejam. Satu hari itu kita belum baca Al-Quran, tanya ngajak kejam.
misalnya di meja kita itu, di rumah kita di meja itu ada Al-Quran khusus ditandai, ya, insya. Fatsalis, rajulun dakhala al-masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Dan termasuk orang yang kejam, yaitu seseorang yang masuk masjid dan dia keluar dan tidak melakukan sholat 2 rakaat. Dia masuk masjid, masuk mushola, ya, tetapi dia tidak melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyat. Masuk mushola, masuk masjid, selonong-selonong aja. Ya. Kita ada orang masuk rumah kita, selonong-selonong aja, nggak salam, nggak apa. Kira-kira gimana? Terlalu nggak salam, nggak sebulan balik pulang nggak apa-ngapain. Tuh, ini masuk di Baitullah, nggak ada tata kramatnya, nggak ada sopannya. Kita sholat 2 rakaat, sholat tahiyat masjid. Bagaimana? Sholat sama, ya, Baitullah, bukan tahiyat sholat. Masjid usolli sunat tahiyat masjid raka'atan lillahi ta'ala. Bagaimana kalau kita masuk masjid dan kita dalam keadaan nggak suci, kemudian dari apa, hanya mendengarkan apa sesuatu, maka sebagai gantinya membaca tasbih, gantinya sebagai membaca tasbih 4 kali. Kita mau sholat, kita nggak punya wudhu, bahkan kita keadaan tidak suci, sebagai penggantinya adalah membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Yu'adilu, dengan membaca tasbih 4 kali itu yu'adilu, membandingi, sama dengan tahiyat masjid. Sebagai contoh, kita mau nyolatin jenazah, kita waktu terbatas, mau sholat tahiyat masjid, khawatir tinggalan, cukup baca tasbih 4 kali. Subhanallah. Warrabi'u, yang keempat, rajulun yamurru 'ala maqabir wa lam yusallim 'alaihim wa lam yad'u lahum. Yang keempat adalah seseorang yang lewat di makbarah, maqabir, lewat kuburan, dan dia tidak mengucapkan salam dan tidak mendoakan mereka. Itu termasuk orang yang kejam. Ya, kita lewat kubur, nggak salam, nggak apa, nggak doain, ya, nongkrong lagi di atasnya. Begitu tuh. Kita ucapin salam. Contoh lagi, kita dari nganter sedang meninggal dunia, kubur ya, tapi nganternya nggak sampai kubur. Nah, kita lupa membaca salam. Minimal ginilah, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu aja gampang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Baca salawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim
wah minimal segitu. Jangan begitu kita kuburin saudara kita sejak awal sampai akhir ngobrol aja. Ini tahu nggak kuburan siapa ya? Ini kong gue nih doain, bukan aku doa. Kesempatan nih, Allahumma ighfir lahum warhamhum, atau khusus untuk saudaraku Al-Fatihah, baca Fatihah. Kesempatan. Jadi jangan sampai kita begitu masuk kubur atau makbarah nggak mengucapin salam, nggak doain, minimal baca salawat ya. Kemudian doakan dia Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamhum. Ya rajulun yamurru 'ala al-maqabir wa lam yusalla 'alaihim wa lam yad'u lahum. Orang yang kejam, seseorang yang lewat di makbarah tidak mengucapkan salam dan tidak mendoakan kepada mereka. Wal khamis, yang kelima, rajulun dakhala madinata fi yaumil jumu'ah thumma kharaja wa lam yusalli al-jumu'ata. Seseorang yang masuk di dalam satu kota ya fi yaumil jumu'ah pada hari Jumat, thumma kharaja, kemudian keluar dari kota itu, wa lam yusalli al-jumu'ah, kemudian tidak melakukan salat Jumat. Itu termasuk orang yang kejam. Jadi kita nih lagi musafir hari Jumat, kita berada di kota itu. Lagi musafir ini, gak apa-apa, sunnah kita sholat zuhur aja, sehingga tak ada kesempatan Jumat. Itu termasuk orang yang kesempatan. Walaupun aku dalam keadaan musafir, tapi ini mulia Jumat. Enggak, saya harus Jumat. Gitu. Khawatir termasuk orang itu rukhsah. Contoh namanya, kita lagi dalam keadaan puasa, kita bepergian, boleh enggak kita batalkan? Boleh. Tapi kalau puasa terus gimana? Itu lebih boleh. Fa'antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik kalau kamu tahu. Begitu. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunat gimana? Sama. Ya, ada suatu kisah itu karena biasa dia tukang puasa. Tukang puasa. Ada tukangnya ya. Tukang parkir. Dia biasa tukang puasa. Udah tukang lah. Tukang puasa. Dia dalam keadaan sakit, kata saudaranya, udah minum aja ya, batalin aja. Apa jawabnya? Emang sudah terbenam matahari. Waduh. Hebat. Kenapa begitu? Padahal puasa sunnah. Begitu dikasih minum, pada lagi sakit, jawabnya apa? Memang udah terbenam matahari. Bahasa kitanya, memang udah maghrib. Pernah begitu? Coba ya. Padahal lagi sakit, lagi pada adan puasa nggak mau. Kenapa seperti tadi? Karena puasanya sudah mendarah daging.
Darah daging itu, darah dan daging bisa berpisah nggak? Kita menyatu. Masya Allah. Ini hari apa ini? Alhamdulillah kita nggak ada yang minum. Insya Allah. Mumpung masih dan puasa sunnah, niat pagi ini sah. Wajib harus malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samawadin min yaumil khamsatan. Saya niat puasa hari Kamis sunnah karena Allah. Bisa ngomong begitu? Sama-sama. Saya niat puasa hari Kamis sunnah karena udah niat sah. Makan boleh nggak? Boleh kalau lupa. Batal nggak? Nggak batal. Gitu. Kata Rasul, sumu tasihu, kalau pengen sehat puasa. Kalau pengen sakit Makan. kalau ditanya mau sehat mau sakit, sehat. Kalau pengen sehat, kalau pengen sakit insya Allah. Hebat sekarang yang ngaji sana berpuasa semua. Kan? Subhanallah. Jadi itu cerita orang tukang puasa. Dan sakingnya itu dirahasiakan. Ada suami istri, suaminya puasa, istrinya nggak tahu. Dia berangkat pagi bawa roti 2 sampai disedekahkan. Sampai tempat kerjaannya disangkanya udah sarapan. Nyampe tempat dukan itu warung kios, kerjaan dari kios. Itu sore pulang. Makan sampai istrinya gak tahu. Kalau kita puasa, tahu nggak istri kita? Tahu. Teman kita, tetangga kita, semua. Dia waktu tukang puasa. Saking hebatnya ini orang. Masya Allah. Bahkan ada lagi. Setiap ke musola, ke masjid, dulu Pak bawa tekok, karena jauh bawa tempat minum. Kalau sekarang nah botol itu kan Pak, dia kalau ke masjid pasti bawa itu udah ini hal puasa. Apa termasuk bohong? Tidak, dia merahasiakan puasanya, bukan bohong. Itu tergantung niatnya. Niatnya bukan membohong, tapi niatnya merahasiakan puasa. Masya Allah, orang-orang dulu begitu tuh. Beda dengan orang itu. La yusamma 'abidun 'abidan hatta fihi hatani haslatani as-sawmu was-salatu bi annahuma min damihi wa lahmihi. Belum dikatakan hamba Allah yang sesungguhnya kalau puasa dan sholatnya belum mendarah daging. Insya
Ini berat ringan sih. Ikutin sunnah. Kayaknya ringan dan berat ya. Wasadisu rajulun aw imra'atun nazala fi mahallihima alimun wa lam yadhhab ilaihi ahadun yata'allama minhu syai'an min al-ilmi. Rajulun aw imra'atun, seorang laki-laki, perempuan, nazala fi mahallihima, yang datang di tempatnya, alimun, seorang yang alim, orang pintar, seorang ulama, walam yadhhab ilaihi, dan dia tidak pergi kepadanya, ahadun, seseorang ulama, untuk belajar minhu darinya syai'an minal ilmi, yaitu belajar ilmu. Ya, ada di suatu tempatnya, di kampungnya ada seorang alim datang, tetapi dia tidak pergi, tidak belajar ilmu. Itu termasuk orang yang kejam. Ya. Jadi apabila ada orang pandai, orang pintar, ada ulama, kemudian kita tidak pergi, itu rugi, bukan sekedar rugi, tapi termasuk orang yang kejam. Harus wah, ada ulama, ada ngomong kasarnya, ada pengajian lah, ada pengajian, ada ta'lim, kemudian dia nggak pergi, rugi, bukan rugi saja, termasuk orang yang kejam. Kok kejam? Kenapa? Karena menzalimi dirinya. Kejam banget sama dirinya saja, nggak kasihan. Begitu. Wasabi', dan yang ketujuh, rajulani tarafaqa wa lam yas'al ahaduhuma an ismi sahibi. Dan yang ketujuh, ada dua orang, ya, tarafaqa, yaitu yang berjumpa, ketemu satu tempat, walam yas'al, dan dia tidak bertanya, ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, an ismi sahibihi, tentang nama temannya itu. Contoh umpamanya, kita kenapa ketemu dengan orang lain, duduk berdua aja, kebetulan berdua, hujanan umpamanya, berdua duduk, salah satu seorang itu nggak ada yang negor, diem aja, nggak nanya, Bapak dari mana, Bapak siapa, mau kemana, nggak, diem aja, saling curiga. Itu termasuk orang yang minimal dia tanya, Bapak dari mana Pak, nama Bapak siapa, mau kemana Pak, gini. Oh, kalau gitu sama dong, saya juga mau ke sana. Oh iya, mau kemana ke ini, mau siapa, ada hajatan lah, sama siapa namanya, lah kalau gitu saudara dong. Ya enak ya. Coba kalau kita berdua diem aja, mobil sama, sampai sana lah, ini lah, Jaga jarak kali. Jaga jarak. begitu sana. Apa tadi ya? Iya. Kok ini siapa? Saudara saya sama ya. Sombong banget sih, kejam banget. Masya Allah. Tuh, Islam mengajarkan sejauh itu. Apalagi bangsa itu saudara sendiri, bagaimana dengan orang lain? Ngomong mana Pak? Mau kerja Pak? Gini. Mau kerja? Kerja apa Pak? Gini.
memerlukan ini ya kan, oh iya lagi nyariin karyawan kurang nih. Boleh nggak gini? Oh boleh, kan enak tuh. Coba kalau diem aja. Padahal yang sampingnya tuh bos. Nah, mau nyariin tukang kerja, karyawan. Itu sampai situ pelajaran Islam. Kata tarafaqa wa lam yas'al ahaduhuma an ismi sahibi. Itu yang ketujuh. Wa tsani, yang kedelapan, rajulun da'ahu rajulun ila diafatin falam yadhhab ila diafatin. Seorang yang diundang ya untuk bertamu ila diafah, pada untuk bertamu, walam yadhhab ila diafah, kemudian dia tidak pergi kepada undangan itu termasuk orang yang diundang enggak datang, termasuk orang kejam. Dari siapin persediaan sekian 100 orang, datang 50, kira gimana? Kalau sebaliknya gimana? Undangan 100, yang datang 200. Kejam kan? Orang gak diundang datang. Kejam. Nah, ya, kira-kira aku gak diundang. Andaikan kita senang enggak? Andaikan kita datang, kira-kira senang enggak teman kita itu? Wah, walaupun gak diundang mungkin lupa, datang senang, datang. Alhamdulillah, mohon maaf, saya enggak undang, lupa. Gak apa-apa, saya tahu kok. Gitu tuh. Nah, watas ya. Yang ke-9, syabun yudhi'u syababahu wa huwa farihun wa lam yatlubil ilma wal adaba. Yang ke-9 adalah seorang pemuda yudhi'u syababahu, yaitu menyia-nyiakan kepemudaannya, menyia-nyiakan masa mudanya, ya. Wa farihun, setelah dewasa, walam yatlubil ilma wal adaba, dan tidak mencari, menuntut ilmu dan mencari ya adab, yaitu perilaku ataupun tata krama. Jadi seorang anak muda yang menyia-nyiakan kemudaannya, menyia-nyiakan waktunya, waktu muda, dia tidak menuntut ilmu dan tidak menuntut ilmu adab, ilmu sopan santun. Itu termasuk orang yang kejam. Sehingga ada istilah, apa istilahnya itu? Menuntut ilmu. Korbankan waktu mudamu untuk menuntut ilmu. Bahasanya begitu. Korbankan waktu mudamu untuk menuntut ilmu. Jadi benar-benar dikorbankan. Yang namanya pengorbanan, otomatis termasuk orang tuanya. Sebenarnya aku nggak tega lihat anakku kalau pisah dengan orang tua di pesantren, nggak tega. Memang harus tega. Korbankan masa mudamu, masa mudamu untuk menuntut ilmu. Khawatir masuk ini. Jadi syabun yudhi'u syababahu wa huwa farihun wa lam yatlubil ilma wal adab. Termasuk orang yang kejam, yaitu orang yang menyia-nyiakan waktu mudanya, ya,
bukan digunakan untuk mencari ilmu dan mencari adab. Aman. Wal ashir, dan yang 10, rajulun, ya. Syab'an, ya. Jadi seorang laki yang kenyang, ya. Wajaruhu ja'un, sedangkan tetangganya lapar. Wala yu'tihi syai'an min ta'amin, dan tidak memberikan makanan padanya. Jadi kita seseorang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar dan dia tidak memberinya makanan kepadanya, itu termasuk orang ya Allah, gue ini kok begini banget, punya tetangga kaya banget, tetapi ya Allah nggak naungin banget sih, nggak takut. Itu tuh kan ada tuh ya, kata di kampung kata bapaknya, Bu tenang Bu, nggak usah masak, tetangga kita lagi ini selamatan, hajatan, tenang Bu, nggak usah masak Bu, hari ini tetangga kita lagi hajatan. Ntar juga diundang, nanti kita makan di situ aja. Rupanya tetangganya ini lupa. Ya, yang jauh-jauh mau diundang tetangga sendiri lupa. Kenapa? Enggak ke musola sih. Yang diundang orang yang dari musola pada datang, ini memang enggak musola. Lah, dia lupa. Harusnya kita tetangga mana nih? Tak panggil. Tuh, khawatir termasuk orang yang kejam. Tuh, lagi tetangga perlu dipikirkan. Tuh. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, tamamu husnil jiwar fi arba'ati asya', sempurnanya berbaik kepada tetangga itu perkara. Apakah kita termasuk golongan orang yang sempurna kebaikan kepada tetangga? Apa itu? Awwaluha ayyuwasiyahu bima indahu. Yang pertama adalah memberikan ya sesuatu, yaitu peduli, ya, memberikan kepada tetangga yang ada pada dirinya, bima indahu, dengan apa-apa yang adanya, yaitu memberi. Kira-kira kalau kita punya ini, tetangga juga harus. Nah, itu baru termasuk kebaikan yang sempurna. Nah, setiap dia yang miliki, tetangga juga harus. Setiap dia yang makan, yang diberikan makan, tetangga juga harus makannya. Itu baru yang termasuk adalah tamamu husnil jiwar, kesempurnaan kebaikan seorang tetangga. Dia apa ada pada dirinya, yang dia makan, tetangga juga harus makan. Kenapa? Karena kehormatan tetangga, kemuliaan tetangga seperti kemuliaannya ibumu. Itu. Kita makan, ibu juga harus. Masya Allah, kalau ini sudah ke situ pikirannya, hebat. Jangan lupa, sini dikasih. Jangan lupa, dikasih. Jangan lupa. Waduh, kemarin sekarang masak apa namanya? Sayur bandeng. Tuh,
Biasanya kalau Bandeng itu bulan apa itu? Iya, kita ikut-ikutan kan ya. Jangan lupa. Waduh, begitu contoh. Ya. Kalau kita sudah pikiran ke sana, apa yang kita miliki tetangga juga harus merasakan. Ini baru tamamu husnil jiwar, kesempurnaan kebaikan seorang tetangga. Wasani Allah yutma Allah yutma fima indah Allah yaqum fima indah, yaitu tidak menginginkan apa yang ada pada tetangga, tidak menginginkan apa yang ada pada tetangga. Kira-kira kalau tetangga beli motor baru, pengen nggak? Enggak. Nah, ini tamamu husnul jiwar, kesempurnaan kebaikan seorang tetangga di situ. Tidak menginginkan apa yang ada pada tetangga. Kalau kita punya, tetangga harus. Tapi kalau tetangga punya, nggak harus punya. Nah, itu baru tetangga yang sempurna. Ini dalam banget nih. Kalau tetangga kita punya istri baru, ayo, kita pengen nggak? Enggak. Segitunya tuh, biar tetangga aja yang mulia, aku nggak usah. Biar tetangga aja yang bahagia, aku nggak perlu. Tapi kalau tetangga sakit, kalau tetangga kena musibah, kita harus. Ini dalam nih. Masya Allah. Nggak nyampe pikiran kita ke situ. Kita ada apa-apa ngirim, dia mah keterlaluan, memang dasar. Emang harus begitu. Jangan pengen. Kalau kita punya apa-apa, kita kirim. Dia punya apa-apa, jangan. Udah buat kamu aja. Jangan. Masya Allah, luar biasa. Tuh. Wasalih yang ketiga, ayyamna'a adzabu anhu. Yang ketiga yaitu mencegah ayyamna'a adzabu. Mencegah. itu gangguan padanya. Jadi jangan kita mengganggu dia. Usahakan ayyamna adaw anhu. Kita berusaha yaitu mencegah, menjaga jangan sampai mengganggu dia. Warabi ayasbiru ala adahu. Yang keempat yaitu sabar atas gangguan dia. Kita enggak boleh mengganggu. Kalau dia mengganggu kita, sabar. Masya Allah, jauh banget ya. Keterlaluan dia, semalam suntuk kurang lebih sampai kita nggak bisa tidur. Ayasbiro ala adahu, kita sabar atas gangguan mereka. Masya Allah. Kalau kita jangan mengganggu dia, kalau dia silahkan nggak apa-apa. Mohon maaf semalam mengganggu, nggak apa-apa. Padahal nih penutup materi yaitu kita hidup bertetangga. Yang pertama, kita memberi apa yang kita punya. Yang kedua, kita tidak boleh ngiri apa
apa yang dia punya. Yang ketiga, jangan mengganggu dia. Yang keempat, kita sabar apabila dia mengganggu kita. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.